Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Mari kita mulai majelis kita dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nakhussu khususan ila muassasati khairiyah muassisi hadzal ma'had wa nakhussu hadratus syekh Hasyim Asy'ari kay ma'sum ali bin khairiyah Hasyim wa jamil ma'sum ibn Aziz Yai Luqman Siti Nur Sa'adah Bapak Umar Faruq wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang hal-hal yang harus diperhatikan dan ditekankan, yang mana ini termasuk menghormati Al-Quran yang sering beberapa hal yang sering disepelekan atau dianggap enteng, digampangno gitu loh. Yang pertama kemarin yang harus diperhatikan terkait dengan menghormati Al-Quran adalah ijtinabud dhahk wal lagd wal hadith, kan kemarin itu ya, fi khilalil qiraah. Sekarang lanjutannya, wa min dzalika lan iku setengah saking mengkono-mengkono, artinya di antara hal tersebut, artinya yang tidak boleh dilakukan, yang harus dijauhi dalam konteks menghormati Al-Quran adalah al-'abth bil yad wa ghairuha, yaitu al-'abthu bil yadi wa ghairuha, yaitu memainkan tangan atau jari jemari, wa ghairuha dan lain sebagainya. Jadi tidak usah ini ya, bolak-balik munia ini, tidak usah ya. Jadi salah satu yang harus kita jauhi terkait dengan menghormati Al-Quran itu adalah pas ngaji itu ambek tangannya ku umek kayak tulinan tangan lah, sing nguii, sing apik ku yo anteng, sing ini yang apik loh ya, yang ideal. Jadi ini termasuk kata muallif kitab ini, Imam Nawawi, itu termasuk memainkan tangan. Memainkan tangan itu bentuknya banyak, pokoknya umek ambek tangani. Kadang ada orang itu yang hobinya kuku gak lapo-lapo itu dicuili. Nggak tahu di sini ada apa enggak itu. Kadang kebiasaan itu krek. Kalau kadang asik itu belum copot itu akhirnya ngaji ini mandek itu. Ngurusi kuku nih. Nggak tahu di sini ada apa enggak. Di tempat lain ada yang begitu. Jadi banyak bentuknya. Nah ini lebih baik dihindari. Makanya kalau ada kuku yang enggak pas itu segera dipotong biar enggak risih. Kadang ada yang hobinya manjangin kuku, lalu sambil ngaji itu tulinan kuku ini. Ya itu lebih baik dihindari. Fa innahu maqasa temene seseorang. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an atau qari iku yunaji sedang bermunajat. Sapa qari robbahu ing Tuhannya. Jadi orang itu kalau ngaji itu sebenarnya dia sedang memohon kepada Tuhannya, sedang berdialog dengan Tuhan. Maka sikap yang baik kalau berdialog dengan sesuatu yang kita hormati adalah sikap yang penuh dengan sopan santun. Sampai kalau sedang matur ke kiai atau sowan ke kiai atau apa begitu kan,
itu kan dingklu kayak gini. Iya kan, anteng gitu kan. Sehingga ini kalau ke orang saja yang kita hormati saja kita menjaga sikap, apalagi ketika kita ini sedang bermunajat kepada Allah melalui kalamnya, yaitu membaca Al-Quran. Kan begitu maksudnya. Fa innahu yunaji rabbahu subhanahu wa ta'ala fala ya'bathu baina yadayhi, maka tidak memainkan sopo qori sopo man baina yadayhi, di antara tangannya man tadi itu. Jadi dia tidak memainkan tangannya gak umek kayak gitu loh. Wa min dzalika, nah ini lanjutannya. Wa min dzalika lan iku setengah saking hal tersebut, yaitu yang harus diperhatikan dalam konteks menghormati Al-Qur'an adalah an-nadharu, utawi melihat ilama terhadap sesuatu yulhi yang bisa melalaikan opoma, yulhi yang bisa melalaikan opoma, alha yulhi itu melalaikan, alha kumut takatsur, wa yubaddidu dan memecah opoma az-zihna ing hati, ing konsentrasi hati. Jadi sesuatu itu bisa memecah konsentrasi hati. Jadi idealnya kalau ngaji itu adalah fokus, tidak melihat sesuatu yang dapat nyelimurno awake dhewe sehingga lupa dengan ngajinya. Jadi pandangannya fokus. Itulah sebabnya termasuk ngaji bin nadhor. Tapi kalau kalian menghafal ya di bin nadhori dulu. Jadi bin nadhor itu termasuk pahalanya, ada pahala untuk melihat mushaf karena fokus. Lah kadang yang hafalan itu godaannya itu terus sampai delok opo. Sehingga ini kadang-kadang sudah ada sesuatu yang melalaikan. Kadang-kadang kalau terus di musola ini cepat ngantuk. Tapi kalau di teras ambil delok apa ini embong itu gak ngantuk. Tapi kalau tidak sampai melalaikan ya tidak apa-apa, sampean bisa tetap ngaji monggo. Tapi kalau sudah terus di teras kok niatnya ada cowok keren yang lewat, nah ini kan beda sudah. Itu sudah beda. Jadi ini harus diperhatikan. Nah, lanjutannya wa aqbahu min hadhihi wa aqbahu min hadza kulli, utawi paling buruknya dari hal ini semuanya. Jadi kalau melihat jalan itu masih diperbolehkan, tetapi ada yang paling buruk. Apa itu? Iku an-nadharu, melihat atau memandang ilama la yajuzu, ilama terhadap sesuatu la yajuzu kang ora oleh opo an-nadharu, memandang ilaihi terhadap terhadap sesuatu, ilaihi terhadap sesuatu. Kal amrodi seperti laki-laki yang amrod, laki-laki tapi kayak cewek. Ini biasanya laki-laki mandang laki-laki, tapi laki-laki yang dipandang itu cenderung seperti perempuan. Wa ghairihi dan lain sebagainya, atau sebaliknya juga bisa. Kalau cewek berarti memandang cowok. Cuman pandangan cowok terhadap cewek dengan pandangan cewek terhadap cowok itu ada sedikit perbedaan. Jadi di surat An-Nur ayat 30-31 itu kan ada ayat kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Di ayat berikutnya wa kullil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan seterusnya itu. Jadi kalau laki-laki itu berangkat dari dua ayat ini, sebenarnya laki-laki dan perempuan itu dalam konteks pandangan itu sama-sama punya daya tarik. Tetapi laki-laki memandang perempuan itu godaannya lebih berat dibanding perempuan memandang laki-laki.
Bisa difahami? Kalau perempuan memandang laki-laki, itu pandangan itu bisa macam-macam. Ada pandangan itu sajanya gak seneng, tapi hanya fun, umpama begitu. Tapi ada yang sampai pada tingkatan pemuja rahasia, itu juga ada. Jadi kayak tokoh Tuhan, ya Allah. Kamu itu model begitu itu ada. Tapi kalau laki-laki melihat perempuan, itu seringkali, mohon maaf, itu pandangannya mengarah kepada pandangan nafsu, walaupun tidak semuanya. Apalagi masih sama-sama usia-usia remaja, begitu ya. Usia-usia pubertas. Makanya laki-laki itu didahulukan kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Nah, kalau perempuan aturannya lebih banyak lagi. Memang diperintahkan wa kullil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadzna furujahun, tapi lanjutannya wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak. Ya. Perhiasan itu apa? Lah nanti perhiasan itu ada rincian tafsirnya. Ada yang namanya khilqiyah, ada yang namanya muktasabah. Kalau yang khilqiyah itu yang sudah ciptaan dari Allah, maka perempuan itu harus ditutup. Yang di surat Al-Ahzab ayat 59 ya, tentang perintah untuk menggunakan jilbab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Al-ayah. Jadi memang perempuan harus ditutup terkait dengan perhiasan yang khilqiyah. Makanya sampean pakai lengan panjang, kalau pakai lengan pendek jangan, rambutnya ditutup dan seterusnya. Walaupun nanti ada perbedaan terkait dengan ini. Apa makna jilbab? Wah, itu panjang lagi nanti urusannya. Ya. Tapi sampean jangan protes karena memang wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin dan seterusnya itu. Di surah An-Nur ayat 31. Nah, jadi kalau deres boleh, tapi jangan memandang sesuatu yang memang tidak boleh dipandang. Ini kalau konteks laki-laki seperti memandang laki-laki tapi yang kecewek-cewekan. Ya, kan ada laki-laki yang modelnya lemah gemulai. Atau sebaliknya, perempuan itu kadang-kadang ada yang maskulin gitu ya. Boleh jadi begitu. Ini nanti yang berbahaya kalau keterusan, itulah jadinya LGBT itu. Dulu kalau di pondok itu, kalau sekarang kan aksesnya semakin terbuka. Dulu kalau di pondok itu, kadang ada yang sudah kadung terlalu akrab cowok sama cowok akhirnya sampai pada rodok seneng. Nah ini bahaya. Atau cewek dengan cewek juga begitu. Saya tidak tahu kalau sekarang masih ada apa enggak yang begini nih. Kalau dulu itu biasanya ada. Nah ini nanti akhirnya kalau keterusan ini bahaya karena lingkungan lalu keterusan sehingga tidak bisa menyukai lawan jenis. Ini bahaya. Itulah yang nanti juga dilaknat seperti kaumnya Nabi Lut, penyimpangan itu terjadi. LGBT itu kan mulainya kaumnya Nabi Lut. Sebelumnya tidak ada. Makanya di ayat itu dijelaskan innakum la ta'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Yang mana tidak ada yang mendahului sebelumnya kecuali oleh kaumnya Nabi Lut itu. Jadi kalau keterusan ini yang bahaya. Nauzubillah. Bahkan kaumnya Nabi Lut itu yang laki-laki suka sama laki-laki itu sampai Nabi Lut itu menyampaikan ini loh anak-anakku yang perempuan qala haula ibanati in kuntum fa'ilin. Mereka tidak tertarik. Makanya kalau sampai tertarik pada lawan jenis itu normal. Hanya timingnya harus pas. Artinya timingnya pas itu kalau seneng itu wajar, tapi kalau sudah tindak lanjut, lalu ketemuan, jalan-jalan, dan seterusnya, ini yang harus dilihat konteksnya. Karena ini akan membahayakan. Karena hidup kita itu apapun yang kita lakukan, itu adalah apapun yang kita alami, itu sesungguhnya ujian dari Allah. Tapi ya, caranya apa? Ya, kita berdoa.
Doanya gimana? Karena ada doa itu, ya Allah, kalau memang dia adalah jodohku, maka mudah-mudahan ia datang di saat yang tepat nanti lewat wayai. Kalau memang dia bukan jodohku, maka jodohkanlah aku dengan dia. Maksa ini. Ini doa yang memaksa. Ya, kalau tidak ketemu, tidak jodohnya, ya berarti yakinlah bahwa Allah menyiapkan yang terbaik untuk Anda. Pakai kata-katanya Gus Baha itu loh enteng. Gini, kalau Anda memohon sesuatu, meminta kepada Allah dan dituruti oleh Allah, dikabulkan, maka Allah menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang maha baik. Tapi kalau Anda dituruti, boleh jadi Anda diganti yang lebih baik dan Allah sedang menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Dan Allah sebagai zat yang tidak bisa diatur oleh manusia. Nah kok enak lah sembarang sampean atur kan begitu jadinya. Jadi manusia itu ya bisanya hanya memohon dan berharap. Tapi jangan sampai kita tidak punya harapan, terutama harapan kepada Allah. Loh, harapan ini luar biasa loh, Rek. Jadi terkait dengan harapan, manusia itu bisa semangat menjalani hidup itu kalau punya harapan. Orang sakit, kalau sudah tidak punya harapan, dia sudah sebab wis gini aja saya enggak. Itu mempercepat sakitnya lebih parah. Tapi kalau dia masih punya harapan, itu biasanya mempercepat kesembuhannya. Makanya perlu disugesti. Sampai kalau nyambangi orang sakit, harus diberi kata-kata yang positif. Jangan diberi kata-kata yang negatif. Kemarin ada teman saya, tetangga saya sakit kayak begini 2 hari mati. Jangan. Tetap, walaupun sakitnya parah, tetap disugesti yang positif. Ya insya Allah, pasti semua ada hikmahnya. Sabar. Cari sing loro, sabar, kamu gak ngerasain. Tapi tetap harus ada sugesti kata-kata yang positif. Makanya dulu pernah saya sampaikan, tidak tahu di mana, entah di sini, entah di tempat lain. Surat Al-Ahzab ayat 21 itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar terdapat uswah hasanah, contoh kepribadian yang baik yang kita harus mencontoh, yaitu pada diri Rasulullah. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha. Bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Berarti di situ ada harapan. Sampai sesuatu yang tidak rasional pun, itu kalau orang berharap, itu tetap Allah akan bisa memeluk harapan-harapan itu dengan rahmatnya. Sampai nggak percaya? Indonesia ini dulu itu pernah dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Hindia Belanda. Itu berapa tahun? 350 tahun, kurang lebih itulah. 3,5 abad, itu berapa generasi itu? Tidak ada orang yang sejak awal Belanda datang sampai Belanda pulang itu hidup terus, tidak ada. 350 tahun tidak ada orang umur 350 tahun. Umur 150 saja sudah tidak punya teman. Umur 100 saja itu kalau cerita ke cucunya, itu cucunya mbak sama ini cerita apa, gak nyambung sudah kadang-kadang. Karena yang diceritakan sudah pada masanya sampai sudah masa sekarang. Itu 3 generasi. Persenjataannya, walaupun jajahnya itu kan ya tidak melulu perang, tetapi Indonesia dalam kondisi tertekan. Kalau macam-macam ya betul-betul ditembak dan seterusnya. Itu mereka persenjataan lengkap. Lalu di daerah-daerah itu ada semangat kebangsaan mulai untuk mempertahankan, ngelawan penjajah. Senjata kita apa? Bambu runcing. Nah, jadi pring dilincipno, ujungnya dikasih racun, lalu dikasih asma. Ini ada harapan kepada Allah. Asma itu ya dibaca-bacakan lafaz yang kemudian di situ ini yang di luar nalar manusia. Itu kalau secara rasional, coba bayangkan bambu runcing yang dihadapi itu sudah pakai meriam, sudah pakai tembak yang otomatis. Bambu runcing itu kan kalau mau nyerang kan harus maju dulu. Nah sementara kalau tembak dari jauh sudah bisa. Itu kalau seandainya bangsa Indonesia ketika itu tidak punya harapan, supaya gak mungkin. Kan begitu jadinya. Tapi karena punya harapan, maka harapan itulah yang kemudian
memecut semangat sehingga kemudian Allah memberikan anugerah yang namanya kemerdekaan. Makanya dalam pembukaan UUD 45 itu pertama kali ditulis itu bukan karena perjuangan bangsa Indonesia, enggak. Apa yang pertama? Atas berkat rahmat Allah. Karena liman kana yarjullah tadi itu. Sama juga begitu, ngapal Al-Quran. Ketemu juz-juz yang rada angel. Ojo durung-durung ngapalno sudah tidak punya harapan. Kayak mulai nih, baru ngafal juz 30. Kena surat Al-Mutaffifin umpama. Baru Al-Mutaffifin diwolak-walik. Quran ini dicekel. Ya Allah, kok tebel banget ini. Aku koyo gak iso ini. Otak saya ini pas-pasan. Itu Anda memutus harapan. Jangan. Jadi harus dilihat yang sudah berhasil. Jadi kait kata ngapalno itu mushaf yang dilihat itu mushaf yang kecil-kecil, yang tipis, yang tulisannya kecil-kecil aja. Oh alhamdulillah, bismillah ya Allah. Mudah-mudahan Engkau beri pertolongan sehingga saya bisa masuk dalam mega proyek penjagaan kalammu ya Allah. Kan begitu. Nah sampean durung-durung golek mushaf sing gede kuwi, awang-awangan itu. Aku gak iso ngapalno ngono jadinya. Sekian bulat sithik sudah nyerah. Itu namanya tidak punya harapan. Padahal orang harus punya optimisme. Kan begitu. Itulah pentingnya harapan. Sudah dijamin sama Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Jadi begitu. Fa innan nadhara ilal amradil hasan, fa innan nadhara maka sesungguhnya melihat kepada al amrad yang ganteng yang sampai saking gantengnya mau kayak kemayu begitu, min ghairi hajatin tanpa adanya kebutuhan iku haramun, hukumnya haram. Sawaun kana bi syahwatin au bi ghairiha. Ini memang pada masa dulu, apalagi di dunia Arab sampai sekarang, itu akses laki-laki terhadap perempuan itu sangat tertutup. Sehingga kadang-kadang pelampiasannya itu ya akhirnya laki-laki kepada laki-laki. Kalau di Indonesia insya Allah aman. Yang penting yang perempuan tetap menggunakan pakaian yang sopan. Jadi semakin aksesnya tertutup, itu orang laki-laki itu kan akhirnya penasaran. Termasuk di dunia Arab, di Arab Saudi sendiri itu sampai sekarang itu banyak orang laki-laki itu yang sampai tua tidak menikah. Kenapa? Karena biaya nikah itu kalau di Saudi itu mahal. Termasuk di Arab, di dunia Arab itu rata-rata mahal. Jadi orang kalau belum punya rumah, belum punya mobil, itu tidak berani karena maharnya itu mahal. Kalau di Indonesia ini murah, cukup seperangkat alat. Jadi maharnya seperangkat ayat sholat sama uang berapa gitu, dipaskan tanggalnya. Nanti tinggal nyari tanggal-tanggal yang tidak terlalu tinggi sehingga nominalnya bisa kecil. Ya tapi mahar misil lah. Mahar misil itu yang sepantasnya lah, sepantasnya lah. Yang memang sudah secara adat. Ya ojo larang-larang. Kalau larang-larang nanti ternyata mahal begitu, jadinya banyak perempuan-perempuan yang sudah usianya sudah banyak akhirnya tidak punya suami. Di budaya Arab banyak begitu. Inilah yang kemudian oleh beberapa novelis dikritik, termasuk ditulis bahwa perempuan terlalu terbelenggu di sana. Nah, sekarang sudah mulai. Jadi gini loh, proporsional aja. Artinya ya tetap perempuan diberi kesempatan, samain keilmuan begini ya tetap, kalau mau di ruang-ruang publik ya tetap bisa beraktualisasi, tetapi tetap tidak melupakan tugas utama sebagai seorang ibu, karena tidak mungkin kalau samain jadi seorang bapak, karena nanti akan menyiapkan generasi-generasi berikutnya, punya anak dan seterusnya. Jadi tidak melupakan itu. Sehingga jadi perempuan itu ya memang berat, tapi kita tidak pernah bisa milih. Makanya saya juga tidak mau jadi perempuan, karena jadi perempuan itu berat. Jadi laki-laki apa tidak berat? Ya sama, karena semuanya itu adalah ujian. Tinggal sesuai dengan konteksnya masing-masing. Gitu loh.
Sampean makanya sebelum nanti berkeluarga itu kalau bisa keilmuannya, Qur'annya itu dimatengi, keilmuannya dimatengi. Karena nanti kalau sudah punya tanggungan, apalagi sudah punya anak masih kecil-kecil begitu ya. Ya memang mencari ilmu itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahd. Itu tidak ada batasan usia. Tetapi sampean sudah punya tanggung jawab yang berbeda. Ada orang-orang yang tetap bersemangat bisa tetap. Seperti dulu kan ada yang setoran datang ke sini, sampean tidak tahu menangi apa enggak, Mbak siapa dulu. Pagi setor ke Ustaz Zainul ya. Di Mojokerto ya aslinya ya sekarang ya. Itu diantar suaminya nunggu di sini sambil gendong anaknya. Tapi sing enak kalau sampean belum berkeluarga, ini dimarekno sih. Qur'annya jadi, lalu keilmuan yang lain nanti tinggal prakteknya, tinggal aplikasinya. Ini. Karena tugas kita ini, manusia itu, orang itu semakin tahun, semakin hari itu bertambah tanggung jawab dan bertambah sibuk. Nggak ada ceritanya orang lalu tambah tahun, sampean kayak dulu TK, SD, itu kan masih banyak bermainnya. Mulai MTS, mulai di pondok, mulai ada tanggungan, apalagi nanti kuliah, S1, S2 dan selanjutnya, nanti berkeluarga, ya mesti tambah sibuk. Jangan berharap menunda sesuatu lalu berharap nanti aja wes kalau ini saya nanti agak longgar. Enggak, nanti pasti ada tanggung jawab yang lain. Itu harus kita waspadai. Sawa'un kana bi syahwatin au bi ghairiha. Sawa'un padha uga sama saja kana ono apa nazar bi syahwatin kelawan syahwat au bi ghairiha atau dengan tanpa syahwat. Jadi memandangnya itu dengan syahwat atau tidak itu sama-sama ndak boleh. Ini dalam pendapat Imam An-Nawawi. Sawaun amina al-fitnata sawaun podo amina aman opo an-nazar al-fitnata ing fitnah. Aman dari fitnah aulam ya'manha atau tidak aman opo nazar ha ing fitnah. Hadza huwal madhhabus sahih. Hadza yo iki huwa yo hadza iku al madhhab as-sahih, yaitu madhab yang sahih al-mukhtar, yang terpilih indal ulama, dalam sisi para ulama, artinya adalah pendapat yang dipilih oleh para ulama. Waqad nassa ala tahrimihi, lan telah menyatakan, waqad nassalan teman-teman menyatakan ala tahrimihi ing atase kaharamannya, yaitu kaharaman memandang amrod tadi, sapa al Imam Syafi'i, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Waman dan para ulama, waman lan ulama, la yuhsa, waman dan orang, la yuhsa yang tidak terhitung sopeman rupane minal ulama, dari para ulama. Artinya ini adalah pendapat yang terpilih yang telah dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan juga ulama-ulama yang lain yang jumlahnya tidak terhingga, tidak terhitung. Wa daliluhu utawi dalilnya, dalil keharamannya tadi iku qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Qul katakanlah wahai Muhammad, lil mu'minina bagi orang-orang beriman, sampaikanlah kepada orang-orang beriman, yaghuddu agar mereka menjaga sopo orang-orang beriman, min absarihim terhadap sebagian pandangan mereka, min absarihim terhadap sebagian pandangan mereka. Wali annahu lan krana sak temene amrod iku fi maknal mar'ati ing dalam makna perempuan. Jadi seperti perempuan. Ini memang aslinya ayat ini adalah perintah bagi laki-laki untuk menjaga pandangan dari melihat perempuan yang bukan mahram. Tetapi di sini dalam konteks amrod tadi ini boleh jadi ya maknanya sama, fi maknal mar'ah. Kenapa? Bahkan rubama boleh jadi karena ono sopo ba'duhum sebagian mereka, yaitu sebagian amrod, au katsirun minhum atau mayoritas dari mereka, dari amrod tadi, iku ahsana min katsirin minan nisa, itu lebih kemayu dibanding perempuan. Apalagi bencong-bencong itu. Saya pernah tahu bencong perapatan.
Bencong-bencong itu kan laki-laki ya. Bahkan dulu di Malang itu ada namanya waria. Waria itu kan wanita pria. Aslinya laki-laki. Tetapi sikapnya itu seperti perempuan. Itu ada yang namanya, saya lupa namanya siapa, Merlin atau siapa itu. Itu kalau maca itu lebih ayu daripada perempuan. Lebih ayu timbang sampean. Tapi bencong. Jadi ada yang mayoritas bencong-bencong itu yang laki-laki yang kayak perempuan itu bahkan lebih kemayu, bahkan lebih maca, lebih ayu dibanding perempuan. Ini secara wajahnya loh ya. Tapi sing tetep maca menor, tetep ketok lanangi ono. Tapi ada yang fisiknya secara zahir dari luarnya itu kelihatannya kayak perempuan padahal bencong. Wayatamakkanu lan gawe mungkin sapa man min asbabir ribati fihi, min asbabir ribati saking sebab-sebab ragu atau gelisah fihi ing dalam amrod. Wayatasahalu lan gawe gampang sapa man min turuqi syarri saking pira-pira dalan keburukan fi haqqihi ing dalam haknya amrod. Ma la yatasahalu ing sesuatu la yatasahalu kang orang gawe gampang sapa man fi haqqil mar'ati ing dalam haknya perempuan. Fakana tahrimuhu, fakana mangko ono opo tahrimuhu keharamannya amrod iku aula lebih nemen. Maksudnya begini. Maksudnya teks ini begini, Rek. Orang laki-laki kalau mohon maaf ya, dengan bencong melakukan sesuatu opo yang dilarang atau menyukai bencong, itu resikonya lebih kecil dibanding dengan perempuan yang belum dinikahi. Podo-podo perempuan bukan mahram gitu ya, dan belum diikat dalam ikatan pernikahan. Itu resikonya lebih kecil. Maka kadang-kadang ada laki-laki itu yang nekat, alah bapak wes enak podo lanangi gak resiko. Kalau dengan perempuan kan ada resiko hamil di luar nikah, melakukan sesuatu zina. Kan begitu. Nah kalau dengan laki-laki dengan bencong atau dengan laki-laki yang kemayu tadi, mereka bisa lakukan apa saja tanpa ada resiko tadi itu, sehingga ngenteng gitu loh. Tapi kalau dengan perempuan, itu kadang-kadang masih mikir, wah nanti kalau ada resiko hamil di luar nikah gimana kalau terjadi perzinahan. Jadi begitu-begitu itu, sehingga ada laki-laki itu yang gampang sehingga keterusan senang dengan sesama laki-laki. Ada itu dosen di UNER, alumni Amerika. Saya tidak sebut nama, cukup inisial, Profesor DU. Inisialnya DU. Itu dia memang mengumumkan bahwa dirinya adalah seorang gay, penyuka sesama jenis. Bahkan sampai nulis buku itu. Membebaskan yang terbelenggu, kalau tidak salah bukunya judulnya. Itu ucapan terima kasihnya kepada bojoku dalam tanda petik. Istrinya itu namanya Mustafa. Laki-laki. Itu guru besar di Surabaya, UNER. Alumni Amerika. Jadi karena di Amerika, di dunia barat, itu kan menjunjung tinggi kebebasan sampai kebablasan. Termasuk melegalkan yang namanya LGBT. Jadi LGBT, ini sesama laki-laki, sesama perempuan. Padahal itu jelas-jelas dilaknat di dalam agama kita. Itu tidak boleh, itu menyalahi yang fitrah, karena Adam itu mesti pasangannya Hawa. Hawa itu pasangannya Adam. Dan pasangan itu dalam bahasa Al-Quran itu disebut zauj. Zauj itu bisa laki-laki, bisa perempuan, karena ini lafadz mustarok. Uskun anta wa zaujuka. Wahai Adam, uskun. Kamu diam, tenang, tinggallah di surga bersama pasanganmu. Jangan diartikan, loh ini Adam tapi kok lanjutannya wa zaujuka. Berarti wahai Adam,
Uskunlah, diamlah di surga dengan suamimu. Loh, Adam kok punya suami? Jangan diartikan suami, karena zaud itu maknanya pasangan. Anti wa zaujuk, berarti sampean dan pasangan sampean, suami kalau yang saya tuju perempuan. Kalau laki-laki, wa zaujuka berarti istrimu, kan begitu. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun fafirru ilallah. Jadi semua itu adalah serba pasangan, jangan menyalahi fitrah. Dulu zaman saya di sini dulu pernah dapat laporan. Ada di salah satu lokal. Itu ada mbak-mbak, ya sama-sama perempuannya. Itu wis kenemenan. Gak bisa dipisah. Sampai pengurus risih. Akhirnya dilaporkan, saya panggil. Jadi sampai tidurnya bareng, sampai mandinya mandi bareng. Oh, itu ada pernah dulu. Zaman saya masih di sini dulu. Jadi ya janganlah, bagaimanapun sesama perempuan juga ada batas aurat yang tidak boleh dilihat. Ya akrab boleh, tetapi ya jangan sampai terjadi LGBT gitu loh. Karena ini tidak boleh ini. Bahkan yang parah itu juga melihat sama-sama perempuan, sama-sama temannya itu melihat itu isin-isin dewi. Karena nah ini bahaya ini. Kalau di pondok ada yang punya perasaan-perasaan begitu, segera disembuhkan. Harus punya optimis. Harus punya rasa optimis. Tadi itu harapan yang terhadap rahmat Allah. Jadi begitu. Jadi kalau laki-laki terhadap laki-laki itu tidak ada resiko. Nah, perempuan juga begitu. Perempuan terhadap perempuan tidak ada resiko, tapi tetap dosa. Tapi resiko-resiko zahir itu bisa dijauhi. Nah ini sehingga menurut para ulama keharamannya menjadi lebih utama karena seringkali disepelekan. Bisa difahami ya? Ini maksudnya. Wa aqawilus salafi utawi pendapat-pendapat ulama salaf fit tanfiri ing dalam tanfir itu tidak bisa menjaga pandangan. Fit tanfiri ing dalam tidak bisa menjaga pandangan. Fit tanfiri minhum saking mereka iku aktsar min antuhsa, lebih itu aktsar sangat banyak min antuhsa, saking terhitung, maksudnya lebih banyak daripada hitungan jari, artinya berarti tidak terhitung. Jadi aktsar min antuhsa itu ya jumlahnya sangat banyak daripada yang bisa dihitung, artinya hanya hitungan jari ini lebih banyak dari itu. Waqad sammau lan teman-teman menamai sapa mereka sapa ulama hum ing mereka, yaitu orang-orang yang tidak bisa menjaga pandangan tadi itu al-antan ing antan, disebut antan likaunihim krana onone mereka iku mustakdzarina mengotori sapa mereka syar'an secara syariat. Wa amman nadharu ilaihi wa amman nadharu adapun utawi memandang ilaihi kepada amrod fi halil bai'i wasyira'i dalam kondisi jual beli, fi halil bai'i wasyira' dalam konteks transaksi bisnis, wal akhdhi wal ita' dan dalam konteks mengambil dan menerima, artinya mungkin mengambil barang menerima, wat tadbib dan dalam konteks pengobatan, wat ta'lim dan dalam konteks pembelajaran, wa nahwiha min mawadhi'il hajati dan lain sebagainya saking piro-piro kondisi butuh atau dalam kondisi memang kebutuhan. Fajaizun maka boleh lidharurati karena darurah.
Lakin akan tetapi yaktasiru terbatas sapa an-nadhiru orang yang memandang ala qadril hajati sesuai dengan kadar kebutuhan. Lakin yaktasiru terbatas sapa an-nadhiru orang yang memandang ala qadril hajati sesuai kadar kebutuhan. Wala yadimulan ora nerus-nerusake, ora terus-terusan, ora keterusan opo an-nadharu memandang min ghairi daruratin saking tanpa darura. Wa kadza lan iku kaya mengkono-mengkono al muallim orang yang mengajar innama yubahu lahu hanya dibolehkan bagi muallim, innama hanyalah yubahu diperbolehkan lahu bagi muallim apa an-nadharu memandang alladzi kang yahtaju kang butuh sapa muallim ilaihi maring nadhar, ilaihi maring alladzi yahtaju yang butuh sapa muallim ilaihi terhadap alladzi atau an-nadhar. Ini berlaku memandang amrod atau memandang termasuk lawan jenis. Termasuk kayak saya ngajar begini, kan pandangannya kan biasa menyeluruh, lalu lihat kitab. Saya tidak boleh umpama ngajar, lalu melihat umpama di antara kalian lalu tak delok ngini, tak suwi, tidak boleh itu. Itu namanya berarti tidak boleh wala yadimu an-nadharu min ghairi daruratin. Paham ya? Termasuk guru terhadap murid, maka itu dibolehkan hanya melihat sesuai kebutuhan. Kalau memang ada kuis, ayo siapa? Lalu menjawab, ya monggo, saya lihat sekilas, tidak apa-apa. Tapi yang tidak boleh itu kalau umpama satu tok dilihat, kak noleh-noleh liani. Ini pasti yang lainnya nanti, lapo sih Pak, iku kok delok gitu. Dan seterusnya. Wa yahrumu dan haram. Wa yahrumu lan haram op alaihim ing atase mereka, alaihim bagi mereka, kullihim yos kabehane mereka fi kullil ahwal yang dalam semua kondisi. Apa an-nadharu memandang bisyahwatin dengan syahwat. Jadi apapun keadaannya, kalau pandangannya itu pandangan yang disertai dengan nafsu, dengan syahwat, maka menjadi pandangan yang haram. Wala yukhtasu lan ora dikhususake apa hadza hal ini bil amrodi terhadap amrod. Bal akan tetapi yahrumu haram ala kulli mukallafin ing atase saben-saben orang mukallaf. Akan tetapi haram bagi setiap orang mukallaf opo an-nadharu memandang bisyahwatin dengan nafsu, dengan syahwat ila kulli ahadin terhadap setiap orang. Rajulan kana awi imra'atan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi laki-laki memandang perempuan yang bukan mahram, bukan istrinya, ya, lalu memandangnya dengan syahwat, itu adalah diharamkan. Atau perempuan memandang laki-laki dengan syahwat, yang laki-laki itu adalah laki-laki lain, maka itu juga diharamkan. Tapi ini nasihat ini lebih tepat, tadi saya katakan pandangan dengan nafsu itu seringkali menghinggapi laki-laki ketika memandang terhadap lawan jenis. Makanya saya sering menyampaikan, laki-laki dan perempuan itu beda kurikulumnya. Sampai kalau dekat sama cowok, ya, lalu kemudian umpama lo ya, lalu sampai jadian, pacaran, jadian, lalu janjian keluar beli bakso, umpama ini, mudah-mudahan di sini tidak ada. Tiba-tiba harus nyebrang jalan, sampean digandeng sama cowok sampean, itu dalam pikiran perempuan ketika digandeng sama cowoknya, itu pikiran sampean tuh, cowok saya ini melindungi saya, perhatian terhadap saya.
Positif-positif lah perempuan itu kalau melihat laki-laki. Tapi dalam kamusnya laki-laki, saya ulangi, dalam kamusnya laki-laki tidak ada kamus perlindungan, yang ada hanya kamus nafsu. Loh, ini saya ceritakan, ini rahasia laki-laki nih. Makanya saya tahu betapa brengseknya laki-laki. Saya itu makanya milih istri itu perempuan, enggak laki-laki. Karena saya tahu laki-laki itu kayak apa. Makanya hati-hati. Ya, makanya laki-laki yang baik itu katanya cuma 3. Siapa? Bapak sampean, bapak saya, dan saya. Nah, guyon-guyon. Jadi, terus pokoknya hati-hati lah. Makanya perempuan tuh, saya sering kali membina. Ujian terberat bagi laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu adalah bagaimana dia mampu menahan diri. Tapi kalau perempuan, bagaimana dia mampu menjaga diri. Itu bedanya. Menahan diri laki-laki dan menjaga diri. Wah, nanti kalau sudah berkeluarga, ujiannya beda lagi. Kalau ujian perempuan, itu gak kuat melarat. Nah, ujian laki-laki gak kuat sugih. Nanti sama nangan-nangan itu. Biasanya ujiannya begitu. Tapi ada yang lolos, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Karena memang semua yang ada di permukaan bumi ini semuanya ujian bagi kita. Itu dibuat indah. Untuk apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Agar kami menguji mereka manusia, di mana di antara mereka itu yang paling bagus amalnya. Jadi sampean kalau belum nikah lalu digombali laki-laki, waduh. Cuman lemahnya perempuan itu, kalau sudah diserang secara terus-menerus, itu ganteng itu bisa masuk nomor kesekian. Karena perhatian, sampean sudah kelepek-kelepek sudah. Apalagi kalau di rumah atau pas pegang HP begitu ya, jam 3 sudah di WA. Jangan lupa sholat tahajud. Wah, dari cowok. Padahal cowoknya habis WA begitu tidur lagi tuh. Sampai sudah merasa, saya di WA diingatkan sholat tahajud. Ini calon imam yang luar biasa. Itu sudah begitu. Jadi ya memang. Terus sampai ada ini beneran ini. Secara refleks, laki-laki itu kalau menangis, itu yang ditutup itu matanya. Kalau perempuan itu kalau menangis yang ditutup mulutnya. Kenapa? Ini katanya, kata para ahli, itu menunjukkan indikasi di mana tempat yang paling banyak dia melakukan dosa. Laki-laki itu dari pandangannya, kalau perempuan dari mulutnya. Makanya perempuan itu kan pendiam ya. Nggak kayak laki-laki. Laki-laki itu kan bawaannya rame begitu. Kuali apa enggak ini? Oh enggak ya. Buktinya saya ngaji sampai pendiam semua kan. Diem gitu kan. Kalau ketawa juga secukupnya kan begitu. Tapi katanya ada yang bilang, enggak usah jauh-jauh, dilihat saja dari asal usulnya. Laki-laki itu kan Adam. Adam tuh Adam. Kalau Hawa. Pakai manghapi. Tapi perempuan tuh hebatnya bisa berkamuflase. Dia kelihatan diem, padahal kalau sudah kembali ke komunitasnya itu bisa jauh lebih heboh dibanding yang asli. Arek iku menang, iya menang lah pas lapo dhisik. Ketemu sopo. Kalau sudah ketemu temannya sudah beda lagi nanti. Tapi perempuan itu luar biasa. Kata para ahli, termasuk dikutip oleh Prof. Quraisy Shihab dalam buku Perempuan. Sampai Pak Quraisy itu nulis satu buku tebelnya segini itu, judulnya Perempuan. Dan kata para filosof itu begini. Laki-laki itu untuk mencintai 1000 wanita itu boleh jadi sangat mudah. Tapi untuk memahami satu wanita itu tidak mudah. Satu. Belum lagi nanti kalau kita bicara emak-emak itu tidak pernah salah.
Naik motor ratingnya kanan, beloknya kiri. Kalau diprotes nggak mau salah dia. Kenapa? Loh saya rating kanan tuh maksudnya sampein kanan, saya tak kiri gitu jadi. Wah ini repot ini. Jadi memang misteri perempuan itu luar biasa. Belum lagi lah duwe karep. Kadang karep itu langsung nggak diomong, tapi orang-orang menang. Ya. Lalu dia melakukan sesuatu, itu mesti bener nih. Kalaupun kita tidak tahu dan itu kita anggap salah, pasti dia punya alasan di balik apa yang dia lakukan. Kan begitu. Sembuhlah. Mari-mari. Ini bahas tentang apa tadi itu ya? Jadi begitu, nah ini loh, ini an-nadharu bi syahwatin itu tidak boleh kalau bi syahwatin. Baik itu laki-laki, umpama laki-laki memandang laki-laki, perempuan memandang perempuan, apalagi juga memandang lawan jenis. Itu tidak boleh kalau bi syahwat. Mahraman kanatil mar'atu aw ghairaha. Baik yang perempuan itu mahram atau bukan mahram. Anak laki-laki melihat mahramnya kok syahwat, ya haram, tetap haram, tidak boleh. Illa zaujata, lah ini lanjutannya. Illa zaujata kecuali ing istrinya. Pandangan laki-laki kepada istrinya itu malah justru berpahala. Awil mamlukata atau budak perempuan yang dimilikinya, alat atau budak perempuan alatikang yang miliku boleh atau punya hak milik atau boleh ya. Apa al istimta'u biha kelawan allati, apa al istimta' bersenang-senang biha kelawan allati. Hatta qala ashabuna, sampai dawuh sapa ashabuna, para ulama dari ashabus Syafi'i ini. Apa katanya? Yahrumu haram apa an-nadharu memandang atau melihat bisyahwatin dengan syahwat ila maharimihi kepada mahram-mahramnya. Kabintihi seperti kepada anak perempuannya, wa ummihi dan kepada ibunya. Naudzubillah, ini berarti menyalahi fitrah. Kok ada bapak melihat anak perempuannya pandangan nafsu, ini berarti ada yang tidak beres softwarenya. Karena kalau mahram itu sudah otomatis tidak punya setrum, tidak ada setrum. Tapi kalau keluarga yang sudah bukan mahram, seperti sepupu, itu kan boleh dinikah ya, kan bukan masuk mahram. Itu masih ada setrumnya. Jadi kalau sama mahram, sampean jangan salah sebut loh ya. Ini enggak boleh, bukan muhrim. Bukan muhrim, namanya muhrim bukan muhrim, tapi mahram. Mahram itu adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi. Tapi kalau muhrim itu orang yang sedang berihram. Ini yang artis-artis sering keliru itu. Jadi, bukan muhrim, padahal yang benar itu bukan mahram. Ada pertanyaan? Monggo. Tentang bermunajat dengan sopan santun tadi. Oke. Kalau orang yang bersalawat tapi kadang teriak terus menari-nari gitu. Terus tentang ada lagi dua yang kedua itu teman saya kan gurunya itu mohon maaf kayak akrab gitu. Apakah sanadnya terputus? Gurunya. Tapi muridnya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Jadi yang pertama, pertanyaan terkait dengan pertama, ini kan kita bicara tentang soal etika yang ideal, yang terkait dengan penghormatan kita terhadap Al-Quran. Di antaranya kemarin ada di tengah-tengah baca, lalu kemudian disela-selai dengan guyon, dengan ngobrol, lalu termasuk memandang sesuatu yang bisa melalaikan seseorang dari ngajinya. Ini termasuk tataran-tataran etika yang ideal yang harus kita usahakan untuk mencapai itu. Saya sebelum menjawab itu, saya ingin berangkat dari dua ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya, haqqa tuqatih. Yang satunya, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum, al-ayah di At-Taghabun itu. Ayat ini, dua-duanya ini
tetap kita pakai. Yang pertama, yang haqqa tuqatih itu dalam konteks kita mengejar yang ideal. Tapi kalau yang ideal ini memang tidak bisa tercapai, maka mastata'tum, tapi mastata'tumnya tidak boleh seenaknya, harus ada usaha untuk mencapai yang haqqa tuqatih. Walaupun yang haqqa tuqatih tanpa batas. Orang baik itu tidak ada batasnya. Sama sudah ahli ibadah, sudah pokoknya total top lah, top hebat pokoknya, ibadahnya top. Itu juga tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya begini. Saya ini sudah jadi orang baik, sudahlah cukup. Cukupnya itu kapan? Nanti ketika menghadap Allah. Ya, makanya Mbah Najib itu dawuhnya yang banyak tersebar kemarin ketika beliau kapundhut itu, cucunya Mbah Munawir Kerapia itu, kata beliau, gak ono libur deres. Libur deres itu kalau sudah kita menghadap kepada Allah. Itu saja nanti masih dites, disuruh baca. Iqra wartaqi itu kan, warattil kama kunta turattilu fid dunya. Lah, kembali ke pertanyaan tadi. Sehingga kalau tadi itu umpama awake dhewe ku jek, makanya tahu ada yang merinci begini, mastata'tum itu seperti apa? Kalau sesuatu yang haramnya mutlak, jelas keharamannya, dosa-dosa besar, maka ini sudah haqqa tuqatih, maka kita harus tinggalkan total, jangan coba-coba. Tapi kalau sifatnya perintah, anjuran, maka ini boleh jadi ada tahapan. Ya apa sholat sing apik itu ngini. Harus ada usaha tahapan-tahapan untuk menjadi lebih baik. Kembali ke yang tadi. Gimana dengan ngaji? Lalu kemudian ketika ngaji ini kita masih melihat sesuatu. Kita memang harus mengusahakan. Asalkan jangan, kalau sampai di luar situ ya, kok lebih tidak ngantuk. Tapi yang dilihat adalah sesuatu yang masih dalam kategori boleh dan tidak sampai membuat hati ini menjadi gelisah. Maka monggo. Sebenarnya nggak ngantuk. Tapi kalau sudah niatnya beda, nanti ada cowok anak putra yang biasanya lewat sini, nggak tahu pondok mana, saya kok kemudian merasa ini, niatnya sudah begitu, maka lebih baik dihindari. Bisa difahami? Ngaji juga begitu. Terus, terpaksa harus menyampaikan sesuatu, ya disampaikan, ngomong nggak apa-apa. Tetapi kalau gawinnya moro-moro guyon, ya jangan. Nah, terkait dengan sholawat, ini kan kalau ini kan bicara tentang Al-Quran. Munajat kepada Allah itu bentuknya banyak. Berzikir, termasuk zikir yang paling afdol, yang paling utama, itu adalah membaca Al-Quran. Lalu ada kategori berikutnya termasuk membaca sholawat. Sholawat, ini yang memang sering, kalau Yai Ta'in itu sering dawuh, sholawat itu mestinya orang baca sholawat itu seperti sholat, karena akar katanya sama. Berarti kalau sholat berarti ada hudur. Hudur itu apa? Hudur itu hadirnya hati bahwa yang kita baca ini adalah sholawat kepada Rasulullah. Ini yang sering dikritik oleh beliau. Kadang itu kalau sudah sholawatan, asik sholawatan, sing terbangan itu lali gak muni karena lebih fokus menyesuaikan musiknya. Dung, kapan waktunya dung, kapan waktunya dung. Ya, tetapi umpama ngukurnya ya muga-muga tetap oleh syafaat karena Rasulullah itu paling welas asih kepada umatnya. Rasulullah ngerti, wong arek iki sakjane seneng sholawatan, asalkan tidak ada niat untuk melecehkan, boleh jadi dia masih kecipratan pahala sholawat itu. Tapi beda tingkat pahalanya antara yang hatinya hudur dengan yang tidak hudur. Paham? Ini harus dibedakan. Sehingga kalau ada sholawatan yang di tempat umum lalu kemudian sampai orang itu merasa diawang-awang karena saking asiknya menghayati sholawat. Ini. Kalau itu tidak niat melecehkan, tapi justru karena berangkat dari sebuah kekaguman, maka itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu kalau lebay. Digawe-gawe, cek dipuji orang, cek ini itu malah tidak boleh. Nah kalau tarian seperti apa? Nah tarian itu ini nanti tinggal sampean menggunakan mazhabnya siapa. Ada para ulama-ulama itu yang dengan menggunakan tarian itu malah melalaikan. Kalau itu yang terjadi ya jangan dilakukan. Tapi ada yang dengan tarian, maka tarian itu justru malah mengingatkan pada Allah. Seperti yang dilakukan Jalaluddin Ar-Rumi. Itu dia punya sebuah musik sufi, lalu tariannya itu muter pakai rock begitu ya, kayak rock gitu ya. Yang bisa mengembang begitu. Tapi itu justru malah mengingatkan pada Allah.
Monggo, tinggal pakai madhabnya siapa. Karena di dalam beragama itu mesti ada dua madhab ini. Gus Baha itu sering menjelaskan antara madhabnya Imam Abdullah Alwi Al-Haddad dengan Imam Abul Hasan Asyadzili contohnya. Imam Abul Hasan Asyadzili itu lebih pada kehidupan itu orang itu harus banyak tersenyum. Kenapa? Karena itu bukti syukur kepada nikmat Allah. Ngaji itu harus banyak guyon. Kenapa? Karena agar orang asik dalam ngaji itu sehingga tidak nyari guyon di tempat maksiat. Itulah madhabnya Gus Baha dan saya senang madhab yang ini. Jadi ngaji ada ceritanya, ada guyonnya. Kenapa? Ya karena sesuatu yang positif itu jangan terlalu sepaneng, harus ada guyonnya. Kecuali kalau sifatnya ibadah mahdhah, sholat biar tidak sepaneng sambil guyon ya tidak sah. Itu beda kasusnya. Kan lebih baik orang senang dalam kondisi positif ngaji bareng daripada ngaji sepaneng lalu nyari hiburan di klub malam, di tempat hiburan yang haram, kan lebih buruk itu. Tapi satunya madhabnya Imam Abdullah Alwi Al-Haddad itu orang tuh harus banyak nangisnya. Kenapa? Karena orang harus ingat dosa. Kalau Anda punya guru kok guru sampai tidak pernah nangis, maka carilah guru lain. Berarti hatinya atos. Berarti kita harus menyeimbangkan dua hal. Karena dalam agama itu ada keseimbangan. Itulah yang keseimbangan itu yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan roghaba wa rohaba. Ada roghbah, ada rohbah. Kalau roghban itu ada harapan optimis sehingga kesyukuran kita penuh. Mensyukuri apa yang dianugerahkan oleh Allah. Kalau rohaba itu ada satu ketakutan, jangan-jangan yang kita lakukan tidak diterima. Sehingga kita berusaha untuk memperbaiki terus ibadah kita. Jadi garisnya cuma begini, Mbak Desi. Jadi garisnya itu, pokok tidak ada niat untuk melecehkan. Kecuali kalau ada sholawatan. Lalu tari-tarian, jogetnya itu joget yang di luar kepatutan. Goyangnya goyang ngebor. Ini berarti tidak patut. Itu berarti melecehkan. Tapi kalau tariannya itu tarian yang masih tarian sufi yang itu mengikuti mazhabnya Jalaluddin Ar-Rumi seperti itu masih dibolehkan. Nah nanti berkembang gimana sholawat hukumnya menggunakan rebana lalu ditambahi alat musik. Nah, nanti ada mazhab-mazhabnya juga. Memang dulu zaman Rasulullah itu peralatan itu wadribu alaihi minad dufuf. Contohnya seperti a'linun nikah. Umumkanlah pernikahan lalu tabuhlah genderang. Genderang itu ya termasuk tabuhan terbangan itu. Maka kalau yang saklek memahami ya bolehnya hanya terbang, tidak boleh ditambah yang lain. Tapi kalau yang menyatakan boleh, tapi asalkan niatnya bukan niat melecehkan, tapi tetap niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya monggo. Karena itu ibadah yang dimensinya ghairu mahdhah. Jadi masih bisa ada modifikasi. Dulu yang pernah heboh itu malah ini. Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran dengan langgam Jawa? Wah, kan dulu rame ya. Ikut menangi nggak sampean dulu? Gara-garanya di Istana Negara di awal-awal 2014 kelas berapa sampean? Ketika Pak Jokowi jadi presiden, itu qori'nya yang diundang itu membaca Al-Quran dengan menggunakan bukan nagom yang biasa. Kalau nagom yang sudah biasa itu kan seperti Nahawan, Shika, Ros, Soba, kan begitu dan seterusnya itu. Ini ndak pakai langgam Jawa. Langgam Jawa itu kayak ketika para sunan Kalijogo itu menggubah syair-syair Jawa itu lalu disertai dengan gending. Tapi ini lalu diterapkan dalam baca Al-Quran. Wah, ramai sudah. Yang madhab yang mengatakan tidak boleh, itu melecehkan Al-Quran muncul. Akhirnya para ulama-ulama Quran memberikan pendapat. Apa katanya? Itu boleh karena tidak ada aturan saklek terkait dengan nagom, tapi syaratnya tidak boleh menyalahi aturan yang sesuai dengan riwayat. Umpama gara-gara langgam Jawa, lalu panjang pendeknya, idghamnya, ikhfa'nya ada yang berubah, itu mutlak haram kalau sampai ada yang berubah.
Tapi kalau tidak berubah, masih boleh, dan itu adalah langgam yang itu masih sopan dalam konteks perasaan kita, artinya itu bukan untuk lagu-lagu yang liriknya buruk, maka tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu kalau begini, ada lagu koploan, lagu koplo ya. Koplo itu kan kadang-kadang ada yang liriknya itu tidak bagus. Sampai terapkan untuk baca Quran, padahal koplo itu kita tahu, koploan itu gandengannya nanti ono joget lah dipakai baca Quran, itu tidak tepat. Itu memaksakan namanya. Wah, akhirnya dicari, ternyata di Sudan itu orang ngaji di sana, itu rata-rata langgamnya seperti langgam Jawa. Nanti sampai cari di YouTube itu, ada itu. Jadi mesti ada dua perbedaan, dua kutub itu. Tapi yang mutlak persyaratannya pokoknya gak sampai merubah tata aturan yang sudah riwayat yang baku. Seperti tadi itu, matnya panjangnya berapa, kan begitu. Dan seterusnya. Bagaimana dengan sholawat? Sama. Sholawat itu secara etika, kalau sampai menggunakan ada lagu yang lagu itu masih sopan, bisa diterapkan. Seperti dulu pernah heboh lagu Cindai umpama. Ya Rasulullah. Suara saya mohon maaf ya, tidak enak ini. Karena sejak 2 hari yang lalu saya baru balik. Sehingga ada perubahan suara. Kalau dulu suara saya, bagus ya. Saya juara kori tingkat RT. Pesertanya cuma 1. Jadi itu masih bisa. Tapi kalau lagu koploan kita terapkan, ini sudah rasanya sudah tidak enak memaksakan. Dan itu jangan dilakukan. Bisa dipahami ya? Jadi itu pilihan-pilihan. Jadi saya menjawab itu, saya kasih gambaran, lalu pilihannya ini. Jadi kembali kepada motif seseorang terkait dengan itu. Lalu yang kedua, kalau ada guru yang gurunya kayak kemayu gitu dah, kayak bencong gitu dah. Hah? Jelas-jelas dia mengatakan G atau hanya dugaan? Oh gitu. Kalau itu yang terjadi dan memang dia sudah tidak bisa diingatkan, tidak bisa diluruskan, itu memang karena kan begini, memang harus nyari guru yang lain. Karena guru itu tidak hanya menyampaikan secara keilmuan, karena guru itu ustadz atau guru itu transfer of value. Berarti kan apa yang dia lakukan itu sudah tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui. Padahal jelas, kemarin saya baru saja khutbah tentang ilmu. Ada hadis yang dikutip oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti dalam Al-Jami'us Shaghir itu, man izdada ilman walam yazdad fid dunya zuhdan, atau dalam matan yang lain ada yang mengatakan walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang ilmunya bertambah tapi dia hidup di dunia tidak semakin zuhud, atau hidup di dunia ini tidak semakin bertambah petunjuknya, maka tidak bertambah kepada Allah kecuali dia semakin jauh dari Allah. Nah kalau orang yang sudah begitu, apalagi sudah jelas-jelas melakukan hal yang di luar yang melanggar syariat, maka ya sudah, lebih baik segera cari guru yang lain. Itu kalau sudah jelas begitu. Tapi kalau baru dugaan, ini harus fatabayanu, harus dicari, harus tabayun, harus dicari dulu kebenaran informasi-informasi itu. Jadi memang apalagi zaman-zaman sekarang ini ya. Saya kira ngoten. Ada yang lain? Cukup nggih? Oh, ini kok sudah jam 8 ini. Faslun la tajuzu qiraatul Qur'ani bil ajamiyah. Selanjutnya kita akan mendiskusikan, kita akan membaca tentang materi tidak boleh membaca Al-Qur'an dengan bahasa ajam. Apa itu dan bagaimana? Nanti simak pada episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an. Ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk waj'alna wa iyyahum min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi'idhnik birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-layli wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.